Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kullama dzakaraka wa dzakara wa dzakirun wa qafala adikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini 'ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian Hidayatul Hidayah, yaitu kitab Hidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, agar kita semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan, kita melanjutkan kajian kita bahwa fa'la Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketahuilah annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu memandang kepada hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan zahirmu dan batinmu, zahirnya kita, perbuatannya kita, dan apa yang ada di dalam hati kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhitun, makanya para ulama menjelaskan sebagaimana kita memperindah badan kita, ya, membersihkan, merapikan badan kita, tubuh kita, muka kita. Padahal yang melihat badan kita, muka kita adalah manusia, ya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati kita. Jadi seharusnya hati lebih dibersihkan, ya, dirapikan, ya, sebab hati adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadatika wa khatawatika, dan Allah itu mengetahui dengan sempurna, ya, mengetahui dengan seluruhnya di dalam setiap bisikan hatimu, di dalam setiap pandanganmu, setiap langkahmu, bahkan dalam keadaan diam maupun bergerak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan kita dalam keadaan bersama orang lain atau kita dalam keadaan sendiri, kita sebenarnya selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskun fil mulki wal malakuti sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wajabarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Tidak ada di dalam kerajaan zahir maupun batin, alam zahir maupun batin, tidak ada sesuatu yang diam atau bergerak, baik itu di alam dunia maupun di alam roh, kecuali semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala, maka beradablah, ya, sopanlah di hadapan Allah Subhanahu
selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'addubal abdi dalilil mudnibi fi hadratil jabbaril qahhar, sebagaimana beradabnya sopannya seorang hamba yang hina, yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang maha menundukkan. Washtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafidaka haitsu amaraka. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu meninggalkan, jangan sampai Allah melihatmu kamu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai Allah tidak melihatmu kamu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maknanya selalu berusaha menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang namanya maqamul ihsan, kedudukan orang yang mencapai kedudukan ihsan. Ya, apa itu ihsan? Orang yang menyembah beribadah kepada Allah seperti melihat Allah atau seperti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, tidak lupa ini orang yang mencapai kedudukan ihsan, yaitu tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka. Dan kamu, ya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa kamu tidak akan mampu untuk menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah, kecuali kamu ini mengatur waktu, ya, membagikan waktunya, ya, apa istilahnya, waktunya itu diatur, ya, wa turattiba awradaka, dan kamu menertibkan, mengatur, ya, amalan-amalanmu min sabahika ila masaika, dari pagi sampai malam. Jadi maknanya orang tidak bisa untuk benar-benar menjalankan perintahnya Allah kecuali waktunya itu diatur, ya. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk bersama keluarga misalnya, ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk, ya, berzikir dan lain sebagainya. Jadi waktunya diatur, dibagi-bagi. Kalau seandainya tidak diatur waktunya, tidak bisa untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan ini yang menjadikan waktu ini, waktu kita menjadi berkah. Ya, sekarang kita merasa waktu ini sudah tidak ada berkahnya. Bagaimana? Yaitu cepat lewatnya, ya. Tidak terasa, ya, sehari tidak terasa, seminggu tidak terasa, sebulan bahkan setahun, ya. Mengapa? Karena tidak ada keberkahan waktu. Untuk mendapatkan keberkahan waktu, itu waktunya diatur, ya, dibagikan, diatur, ya, itu baru akan mendapatkan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asli ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika, maka dengarkan, kata Imam Al-Ghazali, dengarkan apa yang akan disampaikan kepadamu dari perintah-perintahnya Allah kepadamu, min hina tastayqidu min manamika ila waqti rujuika ila mabda'ika, yaitu dari bangunmu, dari tidurmu sampai kamu kembali tidur, ya. Akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali waktu-waktu apa saja yang digunakan untuk menjalankan perintah
kembali tidur. Ya, makanya dijelaskan faslun yang berikutnya adalah fi adabil istighathi minan naumi. Yang pertama adalah adab-adab sopan santun tata kerama bangun dari tidur. Jadi yang namanya orang yang beriman, manusia yang beriman bangun tidurnya itu ada tata kerama, ada adab-adabnya, ya, bukan seperti bangun tidurnya orang yang tidak beriman, bukan seperti bangun tidurnya hewan, ya. Hewan bangun tidur asal bangun, ya, bangun langsung, ya, cari makan, cari apaan, ya. Orang bangun tidurnya tanpa tata kerama, tanpa adab-adabnya, tanpa sopan santun, nggak ada bedanya seperti bangun tidurnya kucing, ya, hewan, ya, atau orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu ada adab-adabnya. Fa'idza istaiqadta minan naumi, ketika kamu bangun dari tidur, fastahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Yang pertama adabnya adalah berusahalah untuk bangun sebelum masuknya waktu subuh. Ya, orang yang beriman bangunnya itu sebelum masuk waktu subuh. Ini yang pertama. Ya, jadi bukan hanya ketika subuh, ya, sebelum waktu subuh, ya. Kebanyakan orang bangun tidurnya subuhnya udah kelewatan. Ini apa bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Yang nggak beriman nggak ada ibadah subuh, nggak ada sholat subuh, ya, bangunnya seenaknya jam 6, jam 7 hanya mau kerja saja. Tapi orang yang beriman bangun tidurnya yang pertama diamalkan, yang pertama dilakukan adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Dan jadikan yang pertama keluar dari hatimu, keluar dari lisanmu ketika bangun tidur adalah berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama bangun dari tidurnya yang pertama diingat adalah Allah dengan hatinya dan juga dengan lisannya, ya. Faqul inda dzalika, maka bacalah ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu minimalnya, ya, bersyukur kepada Allah karena dihidupkan kembali oleh Allah, ya. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang tidur itu ruhnya ditahan oleh Allah. Allahu yatawaffal anfusana hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya, Allah itu menahan ruh orang yang meninggal dan orang yang tidur, ya, di dalam mimpinya. Ya, orang yang tidur ditahan rohnya oleh Allah. Jika belum saatnya meninggal dilepaskan lagi oleh Allah. Ya, tapi kalau sudah saatnya meninggal ditahan, nggak balik lagi. Ya, makanya berapa banyak orang, ya, punya rencana ini, punya rencana itu, ya, angan-angan ini, itu dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Besok dia bangun dari tidur mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Ketika tidur nggak bangun lagi, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika bangun dari tidurnya yang pertama diucapkan adalah zikir bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, ya, dihidupkan kembali oleh Allah. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikumpulkan, dibangkitkan. Lalu ada kelanjutan doanya, asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azamatu was sultanu lillahi wal izzatu wal qudratu lillahi. Ya, asbahna, kami memasuki waktu pagi itu dalam keadaan kerajaan seluruhnya milik
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran, keagungan, ya kekuasaan semuanya adalah milik Allah. Wal izzatu wal qudratu, kemuliaan dan kekuasaan adalah milik Allah. Asbahna ala fitratil Islam, ya kami memasuki waktu pagi dalam keadaan kesucian Islam, ya. Wa ala kalimatin ikhlas, dan bangun memasuki waktu pagi dalam keadaan berada di dalam kalimat yang ikhlas, kalimat yang murni, yaitu adalah la ilaha illallah. Ya, maknanya bangun dari tidurnya dalam keadaan beriman kepada Allah wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas agama nabi kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, dan atas ajaran ayah kami yaitu Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus, musliman dalam keadaan muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk daripada orang musyrik, ya. Allahumma, ya, jika asbahna ya Allah, dengan izinmu kami memasuki waktu pagi, wa bika amsayna, dan dengan izinmu kami memasuki waktu malam, wa bika nahya, dan dengan izinmu kami hidup, wa bika namutu, dan dengan izinmu kami meninggal, wa ilaika nusyur, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Allahumma minna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairin. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau membangkitkan kami pada hari ini kepada semua kebaikan, ya. Wa na'udzubika an nashtariha fihi su'an, dan kami berlindung kepadamu, yaitu pada hari ini kami berbuat keburukan, au najurrahu ila muslimin, atau menarik orang muslim ke dalam keburukan, au yajurrahu ahadun ilaina, atau seseorang yang menarik kami ke dalam keburukan. Nas'aluka khaira hadzal yaum, kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, kebaikan apa yang ada di dalam hari ini, wa na'udzubika min syarrihi, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada di dalam hari ini, ya. Apa yang kira-kira, ya? Ya, jadi ini, dan padahal banyak lagi, ya, doa-doa baru bangun tidur, ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika ingin diamalkan, ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, atau minimalnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, minimalnya lagi adalah alhamdulillah. Jadi yang paling penting adalah yang pertama diucapkan ketika bangun dari tidurnya adalah berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fa'idza labista thiyabaka, ketika bangun dari tidurnya, ya, memakai pakaian, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratika. Ketika memakai pakaian, bangun dari tidurnya, itu niatkan, ya, ketika memakai pakaian niatkan untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menutup aurat, ya. Jadi pakai pakaiannya itu mendapatkan pahala dari Allah. Kita pakai pakaian hanya sekedar pakai saja untuk keren-keren saja agar dilihat orang, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau memakai pakaiannya itu diniatkan untuk menjalankan perintahnya Allah, menutup aurat, ya, lalu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, diniatkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzar ayyakuna qasduka
nafsuka min libasika mura'atal khalqi, dan jangan sampai kamu ini memakai pakaian tujuannya hanya untuk dilihat oleh makhluk, ya, sehingga kehilangan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini baru beradab kamu dari tidurnya, ya. Setelah itu ada memasuki kamar mandi, ya. Setelah itu ada ketika wudu, ya, dan lain sebagainya, ya. Kita akan lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana taqabbal wa annana asrafna ala laqasna wa tub alaina tawbatan sirri roba rasulana amrati wa wa alihi